syair al-jahili hunakal hammasah, biasanya hammasah itu disampaikan ketika perang ya. Jadi ketika zaman jahili itu banyak terjadi perang, makanya kita membutuhkan lantunan syair untuk memotivasi para prajurit. Itu intinya yang ada di hammasah ya. Nanti kita ngambil syahid dari bait syair, misalkan hammasah itu isinya apa sih? Misalkan di sini ceritanya tentang silah, tentang pedang, tentang rimah, tentang tombak, tentang anak panah gitu-gitu. Nah, kemudian kita punya fakhr. Jadi zaman jahili itu mereka berbangga dengan dirinya sendiri atau berbangga dengan kobilahnya. Makanya di sini ada fakhr yang membanggakan kobilah dan fakhr dati di sini. Nah, di sini kita ngambil syahidnya bahwa kalau misalkan fakhrnya itu kobilah, mereka melantunkan apa dalam syairnya? Ada tentang ya'tazuna bi abaihim, tentang yunfikuna al-ghali wathamin fi sabili majdihim wa su'dadihim, arwahuhum rohiso fi sabilil khifat alal majdi wal makanah, gitu-gitu. Kemudian bait syairnya apa? Kalau fardati apa isinya? Gitu ya. Jadi kita penting fahar itu tentang apa, isinya apa, gitu ya. Di sini kalau fahardati, misalkan mereka itu termasuk ini al-butula fil harb wal balak fil ma'rakah wal ifa fit tauzi'il gunaim gitu-gitu. Jadi fahardati itu biasanya mereka bangga dengan diri mereka sendiri karena mereka itu punya nama, mereka prajurit, mereka panglima perang di kabilahnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah madah. Ya. Aksarul madih karena ijaban bifadailil mamduh wa ahlaki. Namanya juga madah kan. Jadi memuji. Kalau fahar itu memuji tapi bangga dengan diri sendiri. Tapi kalau madih itu memuji orang lain. Ya, maka di sini apa isinya tentang fadail mamduh, tentang kemuliaan-kemuliaan yang dipuji. Wa ahlakihi wa qiyamihi an-nabilah. Ya, di sini. Ini contoh bait syairnya itu isinya kalau madih itu apa? Wa min madihil ijab bil fadl wal imtinan lil ma'ruf wa syukur alaihi. Nah, jadi biasanya madih itu isinya ijab bil fadl. Karena kagum dengan keistimewaan yang lagi dipuji, orang yang dipuji itu. Wal imtinan lil ma'ruf, karena perbuatan-perbuatan baiknya. Wa syukur alaihi, kemudian mengungkapkan rasa terima kasih ke dia gitu. Nanti beda lagi kalau zaman Umawi Abasi madihnya tuh madih ke khilafah gitu biasanya. Kalau zaman Rasul madihnya ke Rasul, makanya ada burdah dan lain-lain. Madih contoh dari zaman jahili itu madihnya Umrul Qais lil ma'la al-yami alladhi ajarahu wa mana'ahu minal mundir bin ma'is sama hina talabahu. Waqad yamdahu syair a'da'ahu li-ikramihi wa husnu muamalatihi wa hadza ma hadasa min Khalid bin Salamah An-Nashili. Jadi selain Umrul Qais juga ada bait syairnya Khalid bin Salamah yang membahas tentang husnul muamalah ya. Kemudian untuk tanda terima kasih itu juga dengan melantunkan syair madih gitu. Wa qad takunu ba'isul madih at-tawassut li itlaqi sirahil usra kama fa'ala al-qamah al-fahal fi madihi lil Malik al-Ghazani. Nah, jadi ada juga faktor menyampaikan syair madih atau faktor dari memuji seseorang itu untuk at-tawassut li itlaqi sirahil asra. Jadi kalau misalkan ada yang jadi tawanan, nah kemudian biar dilepas tawanan itu untuk membebaskan tawanan itu dengan memuji-muji rajanya gitu. Jadi biar dilepaskan ya. Contohnya di sini memuji Raja Al-Ghosanah di sini, Raja Ghosani. Kemudian kita ambil lagi dari Madi waqad kana li hadhil madha amalun sihar. Jadi ketika seseorang itu dipuji seperti ada magic gitu. Jadi akhirnya orang itu kan memang tabiat manusia itu suka dipuji ya. Jadi ketika dia itu dipuji kan langsung bisa aja dia melakukan hal yang kayak disihir gitu kan jadinya. Jadi yang mamduh itu yang dipuji bisa aja dia ketika dipuji dia langsung bisa mengabulkan apa permohonan orang yang memuji dia gitu. Kayak kesihir gitu jadi. Kemudian yang keempat kita punya hija ya. Hija itu menghina. Jadi kita tahu bahwa setiap kabilah itu punya penyair ya yang bisa jadi juru bicara kabilahnya dia.
selain dia fakhr dengan qabilahnya, dia menghijak qabilah lain. Nah, jadi dia kayak satu rangkaian gitu, hijak fakhr bil qabilah wal hijak bil qabilah ukhra dengan adanya. Idza kana al-madhi qaiman ala ijab syair wa jadi kalau misalkan madhi itu kan mengungkapkan kebaikan-kebaikan yang dipuji. Tapi kalau hijak itu berarti dia kebalikannya gitu. Muqaddidata bato al hijak kathiran bil huruf. Nah, ya kan. Jadi hijak itu kaitannya erat dengan peperangan ya. Seperti halnya fahar ya. Ketika perang itu memotivasi prajurit dengan berbangga dengan kabilahnya dan juga menghina kabilah lain. Wa nasyata wa kasura bisababiha walidzalika katsiran ma wajadnahu ya'khudhu suratal hija al-kibal. Jadi hijaknya juga menghijak kabilah lain ya di sini. Jadi ada fahar yang kabilah juga ada hijak yang kabilah. Darbun minhu muwajjih lil a'da. Jadi hijak untuk musuh. Wa darb akhar muwajjih li qabilati syair nafsiha idza ra'a asyair minha takhadulan wa nuqusun. Faminan nau'il awal hijaul a'da yaitu menhijak musuh itu qaulu domir bin domroh an-nasyili fi hijai bani azil ta'yiruhum. Jadi ta'yir itu menyebutkan aibnya bikas rotil iqa bihim, mereka tuh punya aib ini aib ini aib ini. Wakas rotu qatlahu, mereka tuh banyak yang maktul gitu, misalkan lemah gitu kabilahnya. Wa kaifa anna saifahu yashrab min dimaihim kal ibil al atosh gitu. Jadi disebutkan dalam syair itu pedangnya itu haus untuk minum darah-darah mereka gitu. Seperti halnya unta yang sedang kehausan tapi belum mendapati air. Wa min asyadi anwa'il hija ilaman, ilam juga seperti menyebutkan aib gitu, li ada salbus sifat al khalqiyah wan nafsiyah ka ilsaqil qadar bihim. Atau menyebutkan sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang buruk seperti halnya mereka tidak menepati janji, mereka itu pelit, mereka itu tidak memuliakan tamu gitu. Karena bagi orang Arab itu memuliakan tamu itu hal yang sangat dipegang erat gitu ya. Qaulul Aswad bin Ya'far an-Nahsyili fi hijai Bani Najih ya. Yattahimuhum bil lu'mi, mereka itu hina annahum yabitu dhaifahum ja'ian. Tamu-tamunya ke kabilah mereka itu kalau malam-malam lapar, maksudnya nggak dikasih makanan gitu. Mereka tuh pelit gitu-gituin. Yabitu dhaifu inda bani Nujaih khamisul batni laisa lahu ta'am gitu-gitu. Yahunu alaihim ayyarumuhu idha halabu liqahahum wa namu. Waqad baka kathir minasada min hadal hija li syiddatihi ala nufusihim. Jadi dengar hijak ke diri sendiri itu kayak misalnya zaman sekarang itu pembulian ya. Bisa aja kita waktu dibully, kita sedih kan jadinya. Ya ini juga dihijak. Hatta kila inna alqamah hina sami'a hadal bait baka wa qala qatalahullahu anahnu kadzalik. Emang kita kayak gitu ya. Wa au ma'a ila Bakar wa qala sayyidina Abu Bakar wallahu ma da'autahu wa la qadartahu annau atani minal hija al-kibali oh, udah. Terus nau asani yang kedua itu hija usyair li qabilatihi. Kadang juga bisa menghija dari kabilahnya sendiri. Hal objek yang dihija itu kabilahnya sendiri. Wadhalika hinama yaro minha takhadulan an nusratih wan hizaman amamal a'da wa nauman ala dhaib fayuwajjihu ilaiha sihamal hija wa nakat alaiha tufiku min sibatihim wa tantakimu likatahum. Nah, jadi kayak misalkan kita orang Indonesia, kita ngebully Indonesia sendiri kan juga bisa. Nah, jadi ini juga gitu menghijak kabilahnya sendiri. Ya, ketika kalah dari perang atau mengkritik kabilahnya sendiri gitu. Untuk balas dendam dan lain sebagainya. Wamidhalika qaulu Quraid bin Anif al-Anbari hinama agoro alaihi banu Luqaitah. Ya. Wastaqamu ibilahu fastanjada qaumahu falam yunajidu. Jadi dia meminta tolong ke kabilahnya tapi nggak dikasih pertolongan gitu. Akhirnya dia hijak. Wahuna kal hijak asyahsi, tapi juga ada hijak yang perorangan, individual. Jadi ngebulinya perorangan. Wa huwa muwajjih ila syahsin muayyan wa katsiran ma yakunu hadan nau muqdi'an fahishan. Ini jelek ya, termasuk perbuatan yang buruk lah. Kharijan anil qiyam wal a'raf, tidak ada norma-normanya nih. Wal gharad minhu at-tashhir bil mahju. Memalu-malukan yang bikin orang malu gitu ya, yang dihijak itu. Karena itu ada munazaat fardiyah, lagi ada
jidal antara dua orang gitu misalkan. Jadi di sini hijaknya syahsi. Wa hiya qasidatun tawilatun doluma fiha al-asya sayyidan min sadat Bani Amir fahatta min sya'nihi wa tahamahu bil bukhli wal jubni. Dia itu pengecut, dia itu pelit gitu kan. Oke, hija di sini sababan fi qatli sahibihi. Juga bisa sampai saling membunuh gara-gara hija. Wa takunul hija kayyidiyan fihi katsir min at-tajanni wa dzulmi lil mahju. Jadi sebenarnya hija juga mendolimi yang dihija gitu. Karena bisa aja dia menyebutkan aib yang sebenarnya nggak ada di dia. Wa min hija itajanni wa dzulmi hija Bashar bin Abi Khazim. Jadi hija itu ada beberapa. Misalnya tadi hija syahsi, kalau kita ngambil satu syahid syiar. Hija yang menghijak kabilah kita ngambil satu bait syair. Nah, kemudian yang kelima Al-Ghazal, syair al-jahili asyal hayah al-hisiyah. Wa'ab min mat mut'iha wa lidzalika kana nasibul mar'ah min syi'rihi kabiron li'anna tashbib wal ghazal kama yaqulu Ibnu Rasyid qaribun minan nufus. Nah, jadi la itun bil qulub. Ghazal di sini rayuan ya, atau bahasa sekarang tuh gombal gitu, rayuan. Jadi zaman jahili itu mereka asyal hayah hisiyah ya, mereka perasaannya itu dalam kehidupan mereka yang namanya perasaan itu penting ya. Jadi mereka lidzalika kana nasibul mar'a min syi'rihi kabiran. Jadi memang perannya wanita dalam kehidupan mereka itu besar. Makanya dalam syair pun terpengaruh karena syair itu kan cerminan dari kehidupan mereka. Lidzalika rasama syair al-jahili lil mar'ah suwaran katsiran. Jadi mereka banyak sekali ngomongin mar'ah dalam syair mereka gitu. Dan Ghazal di sini ada yang namanya Ghazal hissi, ya. Ghazal yang rayuannya itu menyampaikan ungkapan perasaan aja. Tapi juga ada yang kedua yaitu Ghazal fahash biasanya. Oh, Ghazal maknawi ya di sini Ghazal udri. Oh, berarti bukan Ghazal fahash. Gak dibahas ya Ghazal fahash di sini. Oh, nggak ada. Ghazal fahash itu lebih ke dia menggambarkan tubuhnya si wanita itu. Misalkan gimana gimana tubuhnya, gimana rambutnya, gimana kelopak matanya, gimana bibirnya kayak gitu. Jadi dia Ghazal fahish ya, tapi di sini nggak dibahas. Karena biasanya Ghazal fahish itu banyak di zaman jahili ini. Oke, kita masuk ke Ghazal hisi, wahwal Ghazal lati yatanawal awsaf al-mar'ah. Jadi kalau Ghazal hisi itu hanya mengungkapkan sifat-sifatnya mar'ah, misalkan dia lembut, jalannya bagus gitu, suaranya lembut, dan lain sebagainya gitu ya. Tahdas an mafatiniha wa yasifu al jawanib al hisiyah minha fa yatanawal syair jasadal mar'ah. Oh, yang ini jasadal mar'ah fi italati wastiqsa'i hinan wa fi ijaz wastihsar hinan fa yadhkuru sya'raha. Jadi gimana rambutnya, gimana matanya, ainaha wa riqiha wa ardafiha, jadi semuanya. Jadi gimana tangannya, gimana kukunya, jarinya semuanya. Berarti di sini disebutnya Ghazal hissi ya. Bisa disebut Ghazal fahish ya karena terlalu vulgar biasanya. Fa fi hadhil abyat yarsumu umrul qais surah jamilah litilkal mar'ah al mukarramah al mun'aimah fayasifu bayadha. Oh, dia putih, sofa dia pokoknya putih, wajahnya putih, eh nauma khadduha, pipinya halus, jamal sofa uyuniha, matanya bagus gitu, tulu rukbatiha, kakinya panjang, bagus, rambutnya itu tebel, bagus juga husnu sya'riha wa katsafatihi wa dikatuk. Jadi semuanya itu dibayanin ya gimana bentuknya si cewek itu. Kalau Ghazal maknawi atau Ghazal udri di sini yang bagus, yang mengungkapkan perasaannya. Wa hadzal ghazal tahtafi fihi an-nadrah al-hisiyah. Wah, jadi apa yang dilihat kan kalau yang tadi yang hisi itu. Hisi itu di situ kan kayak panca indera kan. Apa yang dia dengar dari cewek itu, apa yang dia lihat dari cewek itu, apa yang dia rasakan dari cewek itu gitu. Kalau maknawi di sini naro fihi al-jamal ar-ruhi wa sifat al-maknawi. Di sini lebih ke sifat maknawiyah ya. Haisul ifah wa tahara wal haya. Ya, misalkan perempuan itu malu-malu, perempuan itu suci kayak gitu-gitu. Ya tarakazul hadis anil law'ah wa sobabah wa syauq. Jadi lebih ke mengungkapkan cintanya, gimana rasa cintanya ke perempuan itu. Dia disebut Ghazal Udri. Ghazal Udri juga banyak tuh sudut Islam ya.
Fa fi hadhil abyat la nara illa ma'rakah hamiyatil watis baina syair wa qalbihi. Di situ ada ma'rakah, ada peperangan baina syair wa qalbihi fi hubbi Asma. Nama ceweknya Asma ya. Fahiya maniyatun nafas wa hajatuha wa goyatul fu'at wa talabatiha falaysa lahu hadis illa dikruha la mahu al awadil wal washun am tarikuhu wa huwa min syiddati hubbihi laha. Ya, jadi lebih ke menggambarkan gimana rasa perasaannya dia. Jadi bukan yang hisi tadi ya. Yang hisi itu lebih ke apa yang dia lihat ya, salah tadi. Bukan yang dirasa yang ini Ghazal Udri. Wahadhil ifah wahadal Ghazali ya'rifu kulla syu'ara hatta as-so'alik. Sampai orang so'alik itu dia komplotan penyair dari orang-orang yang suka mencuri di padang pasir, kayak pembegal gitulah. Jadi walaupun mereka itu pembegal yang kita kalau dengar nama kata begal itu kan dia kayak lebih ke kasar gitu kan, tapi mereka juga punya rasa cinta gitu kan, mereka juga punya gozal gitu di situ. Jadi ada biasanya ada poin pembahasan khusus orang soalik juga punya gozal gitu. Oke, lanjutnya adalah Arita. Rita di sini Rita itu kan belasungkawa, jadi mengungkapkan kesedihan atas kematian seseorang gitu. Kasrat al-ma'arik wal ayyam wal waqa'iq. Jadi ketika zaman jahili kan juga banyak ma'rokah, pasti banyak juga yang meninggal. Nah, itu menyampaikan belasungkawanya dengan syair risa. Kalau kita masuk ke zaman Umawi, masuk ke zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Umawi misalkan ya, biasanya kita lihat juga namanya penyair Syiah. Nah, kalau penyair Syiah itu isi risaknya apa? Kematian Alul Bait gitu-gitu. Kalau zaman Umawi ya kematian orang-orang Umawi kayak gitu-gitu. Jadi ada objeknya sendiri-sendiri ya. Wahasa sumurar tarrohil, mereka merasakan kepahitan yang orang-orang yang meninggalkan atas peninggalan, atas kematian gitu. Wa adu ma'al masob, itu musibah banget bagi mereka. Wa syiddatu ruz'i wa dhaku al hirman minal ahibbah. Misalkan apalagi yang meninggal itu ketika yang meninggal itu orang yang paling dicintai. Nah, farasau fursan kodah. Terus ketika zaman jahili kan kaitannya risaknya itu dengan ma'rokah ya. Jadi pasti banyak prajurit perang, panglima perang yang meninggal. Jadi yang dirisak itu apa? Fursan wal kodah, panglima perangnya dan juga prajuritnya. Wa aradu at-ta'asi wa tasabbur. Mereka isinya itu biasanya pura-pura bersabar atau mencoba bersabar tapi nggak bisa misalnya gitu. Farasau al-umam al-ba'idah wal muluk al-gobiro, atau mereka merisak kaum-kaum yang sudah punah gitu juga, atau kerajaan-kerajaan yang sudah runtuh gitu. Rubama rasa asyair nafsahu, juga bisa merisak dirinya sendiri. Wa tahayyul masayasna'u ahlahu ba'da mautihi, atau mereka merisak diri sendiri yang mereka itu berimajinasi gimana keluarga mereka ketika dia meninggal, kayak gitu juga bisa. Atau rasa asdiqa wal ashab ya. Wadarus ma'ani risa haula asyuja'ah wal karam. Jadi biasanya risa itu mengingat-ingat kebaikan si orang yang meninggal kan. Makanya di situ menggambarkan keberanian orang yang meninggal ketika yang meninggal itu panglima perang, prajurit gitu. Himayatul jar wa dar wa riayatul qabilah wa tahmilu asyada'id wa so'ab wa taktilul a'da gitu. Jadi yang meninggal panglima perang atau prajuritnya, fursan dan koidnya, ini yang dirisakan. Wa min asyari syu'ara alladziina rasau dawihim ta'ti al-khonsa ya. Khonsa itu penyair jahili yang paling masyhur dengan risaknya ya. Ya aini judi wa bidam in min kimidroro juhdal awili kama il jadwalil jari. Jadi dia kayak ngobrol sama matanya. Hei mata, air matamu tuh udah habis, kamu sudah beku kayak gitu. Jadi saking sedihnya ya. Saking nangis terus sampai udah kering air matanya.